Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi kita di acara CSM TV Podcast, program CSM TV yang setiap minggu selalu mendatangkan tamu-tamu yang berkompeten dan sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan profesinya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yakni Bapak Mayadi Satar atau biasa disapa Pak Usu. Beliau ini merupakan Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sambas yang baru saja terpilih. Assalamualaikum Pak Usu. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. sudah bersedia datang di acara podcast kami. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, Gimana kondisi kesehatannya Pak Usu? tetap semangat. Ya, kondisi kesehatannya baik. Iya, siap. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih Pak Usu ya, kan banyak yang kita ketahui profesi Pak Usu kan, dan banyak sekali organisasi-organisasi yang Pak Usu tekuni. Kira-kira bisa dijelaskan Pak Usu apa-apa saja organisasi yang sudah digeluti Pak Usu selama ini? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya memang sangat hobi untuk ikut organisasi. Ya, saya merasakan ikut organisasi ini terutama di luar sekolah itu sudah lebih kurang 40 tahun kan. Ya, karena usia saya kan sekarang sudah 61. Jadi lebih kurang sejak usia 21-22 saya sudah mulai ikut organisasi, diawali dengan ikut organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan, ya, termasuk organisasi resmi itu organisasi kepemudaan. Saya pernah menjadi ketua KMPI ya, tahun 1993 sampai 1996. Nanti saya menjadi ketua KMPI Kecamatan Paloh, dan waktu itu juga saya ikut sertakan kongres di Jakarta, masih di Orde Baru. Sebelum-sebelumnya saya memang sudah aktif juga ya, ikut organisasi seperti ikut di AMPI ya, dulu ada baunya Golkar dulu itu AMPI itu kan. Kemudian ikut juga saya di Pemuda Pancasila, kalau di organisasi yang lokal seperti remaja masjid, terus mengurus organisasi olahraga, itu memang sudah sejak dari muda ikut di Pramuka. Dulu saya pernah juga ikut Jambore Nasional itu tahun 1996 di Cibubur, saya pernah juga ikut di sana. Ya, jadi memang hobi saya lah, hobi ya untuk berorganisasi. Jadi kalau misalkan lihat karena udah hobi gitu Pak Usu ya, apakah ada kepuasan sendiri untuk ikut di organisasi itu Pak Usu? Kenapa bisa berminat untuk ya aku ikut organisasi nih? Nah itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Memang artinya ikut organisasi ini menurut saya sangat banyak manfaatnya. Saya bisa dapatkan pengalaman-pengalaman dari berorganisasi ini ya. Kemudian kita semakin dewasa menghadapi masalah ya. Semakin ramai orang yang kita hadapi, biasanya semakin banyak yang kita dapat dari itu, pengalaman-pengalaman kita, cara kita menghadapi masa ya. Karena semakin ramai itu semakin macam-macam dia punya perilaku itu kan ya, kita mesti bisa menghadapinya dengan bijaksana. Nah, itulah. Jadi semakin hari saya ya juga semakin banyak kawan lah yang jelas untuk silaturahmi kita dengan kawan-kawan, sehingga saya memang sudah dari muda dulu ya banyak yang kenal saya itu. Ya. Kalau saya jalan-jalan, pamannya itu siapa?
Kalau orang-orang lama memanggil saya ada yang Mai, ya teman-teman ya. sekolah mungkin waktu SD SMP itu. Tapi yang lebih populisnya untuk saat ini dipanggil Pak Usul. Ya. Jadi di mana-mana saya duduk, dimanapun saya duduk itu, insya Allah pasti ada yang nyapa saya. Bahkan saya waktu itu ke Putus Sibau, ada juga yang nyapa saya. Nah gitu. Nah, katanya kapan datang ketua? Ternyata dia anggota Pemuda Pancasila yang dulu sama-sama ikut di Mubes Jakarta, atau mungkin waktu kami ada acara Muswil atau Rakerwil di provinsi. Sehingga di mana-mana pun saya banyak teman itu, saya merasa ada keuntungan di sana. Ada keuntungan itu, ada pengalaman, ada orang. Iya, siap. Ada pengetahuan juga tentang organisasi juga. Iya. Nah, selain itu Pak Usu kan lihat dari profil juga Pak Usu bahwa Pak Usu juga pernah jadi kepala desa kan? Siap. Nah, kepala desa Nibung, Kecamatan Paloh ya, Pak Usu. Jadi selain pengalaman organisasi, juga pernah menjabat sebagai kepala desa. Nah, waktu jadi kepala desa, apa yang Pak Usu lakukan untuk membangun desa atau desa? Alhamdulillah ya. Itulah berkat saya tadi, suka berorganisasi sehingga ada masyarakat menginginkan saya untuk mencoba menjadi mencalonkan diri kepala desa, dan waktu itu alhamdulillah berhasil saya menjadi kepala desa periode 2012-2016. Alhamdulillah saya bangun kebersamaan dengan masyarakat itu ya. Saya selalu menginginkan ada feedback antara saya sebagai pemimpin dan masyarakat. Apa yang menjadi keinginan untuk masyarakat ya, itu selalu saya wujudkan gitu ya. Terus saya respect terhadap keinginan masyarakat saya kan gitu. Kemudian untuk pembangunan saya rasa alhamdulillah saya ini semacam ada kata orang nasib keberuntungan sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin. Karena begini, kadang-kadang kalau saya jadi pemimpin, yang di luar keinginan saya itu, yang di luar menjadi program saya itu ada bantuan program-program dari luar, ya baik itu dari teman maupun dari pemerintah sendiri itu masuk gitu ke ini ke tempat saya. Ya. Selama saya menjadi kepala desa itu artinya yang memang melalui program kami di desa itu cukup banyak, cukup nampak ya itu ya. Kemudian yang dari pemerintah juga berserta ya dengan masa saya menjadi kepala desa. Itulah saya bilang kan jadi sebuah keberuntungan. Salah satu contoh apa tuh Pak Su? Seperti pembangunan bandara itu di zaman saya kan, saya jadi kepala desa. Kemudian kantor camat Paloh dibangun waktu zaman saya jadi kepala desa. Terus puskesmas yang cukup megah ini di Paloh itu juga di zaman saya. Terus BPD bank itu masuk di Paloh itu zaman saya menjadi kepala desa. Satu keberuntungan gitu ya. Iya, itulah keberuntungan. Banyak hal ya. Jadi bukan cuma jadi kepala desa saja ya. Saya menjadi ketua Pemuda Pancasila, saya menjadi ketua pengurus masjid besar Kecamatan Paloh, juga banyak disertai oleh keberuntungan itu gitu. Termasuk waktu saya dulu menjadi ketua KNPI, sehingga organisasi yang saya pegang itu baik organisasi sosial kemasyarakatan ya, kepemudaan, OKP, ormas ya, termasuk organisasi pemerintahan desa ini, saya tidak merasa kesulitan. Kan Bang Nova sendiri tahu ya, saya ini menjadi pengurus organisasi ini memang sudah cukup lama ya, ikut di organisasi Pemuda Pancasila terutama ya. Bang Nova bisa bandingkan kepengurusan sebelum saya dengan setelah saya. Itu kan. Itu sebenarnya bukan kehebatan saya memimpin, itu karena ada penyertaan dari keberuntungan itu gitu kan. Ada teman nanti yang membantu, ada memang kawan-kawan yang punya
keinginan bersama untuk memajukan organisasi itu. Sehingga memang kita alhamdulillah lah, saya pikir cukup berhasil semua yang saya pegang itu. Ya. Desa, waktu saya menjadi kepala desa, alhamdulillah saya mendapatkan juara nasional di COVID. Kan? Nah, di bidang apa tuh? Lingkungan. Lingkungan ya. Ya. Nah, alhamdulillah kan, saya bisa dapat juara nasional. Saya mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Dan banyak lagi waktu saya menjadi kepala desa itu ikut lomba tingkat provinsi, ya. Itu banyak beberapa, ada yang juara 1, juara 2, juara 3, itu banyak yang saya dapat waktu saya menjadi kepala desa. Itu kebanyakan maksud saya mayoritas masyarakat di Desa Nipung tuh provinsi sebagai apa, Pak Su? Yang mayoritas itu memang petani ya. Terus kebun dan nelayan. Ya. Nelayan ya. Nah, itulah. Berarti bisa mendongkrak ekonomi masyarakat di situ kali Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Artinya kalau kita membuka infrastruktur jalan terutama itu kan tentu untuk memudahkan masyarakat kita mengangkut dari hasil pertaniannya. Ada satu dusun itu, ya namanya dusun Mekar. Itu sebelumnya dulu itu, sebelum saya menjadi kepala desa itu, hampir setiap minggu mereka melakukan kerja bakti untuk memperbaiki ini. Nah, kemudian saya programkan untuk kerja bakti setelah saya itu per 3 bulan, giliran dusun. Sehingga dari dusun-dusun yang penghuninya banyak orang Tionghoa pun ikut sama-sama kerja bakti di situ, membenahi jalan itu. Itu hampir tiap minggu dulunya. Kemudian kita coba programkan untuk perbaikan jalan itu, ya kita anggarkan sehingga alhamdulillah sekarang mobil pun bisa masuk di dusun itu. Jadi ya, program Pausulah itu ya. Ya, terus ada juga yang ke daerah perkebunan. Kalau kata orang dulu itu, kita kalau jalan itu ke dalam itu ya, ke namanya Gunung Liteng itu baru jalan sedikit aja kita 10-20 meter itu mungkin tangan kita sudah ada yang kena rumput, luka-luka kena rumput. Itu apa sebabnya? Ya, karena artinya jalannya masih jalan, kalau orang kampung bilang jalan tikus. Kira-kira seperti itu. Tapi sekarang sudah saya buka jalannya menggunakan alat ekskavator. Kemudian ada memang teman-teman yang punya kemampuan itu dia membantu saya, kemitraan. Kemitraan ya. Ya, itulah ada yang membantu dia, katanya sudah alat saya nggak usah disewa, cukup nanti Pak Pung belikan dia punya minyak saja lah. Sampai sekarang itu bisa dilewati oleh mobil sekarang untuk pergi ke daerah perkebunan itu. Itu kan artinya orang-orang yang mau kerja di kebun, mengangkut dia punya hasil-hasil kebun itu kan ada kemudahan di situ. Sekarang sehingga memberikan kelancaran kan gitu. Begitu juga motivasi masyarakat melihat jalan sudah bagus, mereka untuk bertanam pun tidak segan-segan lagi dia untuk membuat kebun atau baik itu kebun palawija umpamanya kan. Kalau nampak hutan itu jalannya tidak ada kan orang jadi malas mau ke kebun itu. Di hasil perkebunan masyarakat di Nipung itu apa Pak Sum? Biasa mereka tanam. Di sana sih kemarin kan saya memang ada membuat semacam ikon ya. Nah, di daerah sana itu ya. Jadi saya ada membangun pintu gerbang selamat datang di Desa Nipung ya. Nah, tapi karena saya merasa berdekatan dengan Desa Malih juga, di sebelahnya saya tulis juga selamat datang di Desa Malih. Kalau dari ini kan dari Desa Nipung, selamat datang di Desa Malih. Kalau dari Malih ya selamat datang di Desa Nipung. Ikonnya yang saya pasang di situ ada buah semangka di situ.
kemudian ada kepah, dan ada tengkuyung. Nah, jadi ada usaha-usaha masyarakat kecil itu, ya terutama kalau kebun semangka itu nampaknya sangat-sangat menjanjikan kepada masyarakat kita, meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Kalau seperti tengkuyung itu ya, sama kepah itu hanya artinya selingan masyarakat kali atau apa? Untuk membantu perekonomian selain itu tadi sedikit-sedikit lah bagi masyarakat masyarakat lemah lah itu. Nah, itu. Jadi yang usahanya di di tepi-tepi sungai itu, mereka ngambil tengkuyung dan kepah. Nah, itu kan dijual ibu-ibu yang memang artinya dia waktunya tidak ke sawah, mereka ngambil tengkuyung atau kepah kan begitu. Terus ada juga yang ngoreh getah kan gitu. Masih ada di ya? Masih ada. Ada juga yang banyak memang buah semangka. Semangka memang semangkanya bagus-bagus kalau yang diproduksi dari Desa Nibung itu. Nah, makanya saya bikin ikonnya seperti di ini. Selamat datang Desa Nibung, itu ada ikonnya tengkuyung, kepah, dan semangka. Dan insya Allah kalau kita datang ke sana, seringlah yang ada barang-barang itu gitu, jarang yang putus lah. Jadi Pak Usul, kita lanjutkan lagi. Kan Pak Usul pernah jabat sebagai kepala desa di Desa Nibung, Paloh ya Pak Usul. Nah, selain Pak Usul sebagai mantan kepala desa, Pak Usul juga saya nilai juga menjadi tokoh masyarakat di Kecamatan Paloh. Tidak cuma di Paloh, mungkin di daerah-daerah di daerah bagian Paloh, Teluk Kramat dan Jaling mungkin kenal dengan Pak Usul kan. Ya. Nah, kalau saya fokuskan ke Paloh, Paloh ini kan daerah perbatasan Pak Usul ya, daerah perbatasan, dan tentunya membutuhkan perhatian ekstra lah, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Kalau menurut penilaian Pak Usul, kalau saya anggap Usul sebagai tokoh masyarakat, gimana kondisi Kecamatan Paloh untuk saat ini, Pak Usul? Secara keseluruhan. Kalau saat ini sih alhamdulillah ya, pembangunan kita lihat cukup besar juga ya. Meskipun artinya kita menyesuaikan kondisi dan situasi. Kalau untuk membangun gedung-gedung itu kan memang tempatnya kan. Artinya kalau yang kami butuhkan itu kan infrastruktur, jalan. Sekarang kan kita melihat jalan sudah menjadi perhatian pemerintah, meskipun artinya belum sampai pada titik akhirnya ya. Gimana tuh Mas? Ini kan kalau sekarang ini kan penimbunan dan pengakualannya itu nanti kan cuma sampai di Desa Malek. Artinya masih ada 2 desa yang belum selesai itu. Itu berapa kira-kira panjangnya itu? Panjangnya menurut perkiraan saya lebih kurang sekitar 15 sampai 20 kilometer lah yang memang perlu penimbunan dan pengaspalan. Ya, jadi tidak berapa banyak lagi ya. Ini ada juga sebagian yang di Tambal Sulam. Itu. Sampai hari ini saya lihat baru sampai di Desa Nibung. Tambal Sulamnya apa masih berjalan sampai ke Desa Sebubus atau tidak, itu di luar pengetahuan saya. Ya. Kalau untuk penimbunan dan pengaspalan itu informasinya sampai di sebagian Desa Malek. Nah, jadi sampai di sebagian Desa Malek, ada sampai tengah-tengah. Jadi setengah Desa Malek sampai ke pertengahan Desa Sebubus itu, nah itulah masih artinya rencananya Pak Tambal Sulam atau mungkin menunggu anggaran tahun berikutnya. Ya. Intinya pembangunan di Paloh udah mulai berjalan lah. Iya, yang menjadi perhatian, yang menjadi keprihatinan kita juga ini nampaknya masalah kerusakan pantai ini alam. Nah, itu gimana tuh? Nah, ini abrasi ini yang sangat kita harapkan ya. Dari pemerintah memberikan perhatian ekstra lah, itu karena
jarak antara bibir pantai dengan jalan itu sudah sangat sensitif. Itu daerah-daerah mana tuh Pak Usu yang mengalami keberatan? Pertama di daerah Tanah Hitam ke Kalimantan itu. Yaitu daerah Matang Putus atau segala Matang Danau itu ya. Jalan sudah sangat dekat dengan jalan dengan jalan itu. Jadi sangat bibir pantainya. Nah, itu yang kita harapkan nanti dari pemerintah. Kalau saya sih tidak henti-hentinya menyuarakan pembangunan di Paloh itu, meneriakan ya. Waktu dulu kita lihat jalan di Paloh itu kan sangat parah. Terus saya suarakan supaya pemerintah punya perhatian. Kalau saya memang tidak henti-hentinya. Nah, itulah artinya keberuntungan bagi saya ikut organisasi sehingga saya bisa membantu menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi saya ada pengalaman lah ya dari hasil pergaulan kita dengan orang-orang yang berpengalaman, kita adopsi ilmu-ilmunya sehingga kita sampaikan lagi kepada pemerintah agar memberikan perhatian kepada daerah-daerah perbatasan. Bahkan saya pancing dulu ya, begitu ada isu pergeseran patok ya waktu itu ya yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI ya, kalau nggak salah dulu Bapak Mahfud ya, DPR RI mengatakan bahwa ada pergeseran patok itu langsung saya generalisir. Nah, memang sih artinya ada beberapa pihak yang kupingnya sakit mendengar apa yang kita sampaikan, tapi kita memang punya keinginan agar daerah perbatasan itu juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Dan memang alhamdulillah waktu itu sehingga ada 3 menteri yang sampai datang ke Maju. Dan menjanjikan untuk memberikan dana hingga 206 miliar pembangunan. Nah, jadi kalau saya memang tidak henti-hentinya ya, tidak bosan-bosannya saya selalu mencoba untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang memang saya sendiri rasakan. Ya betul. Jadi bukan cuma ini rasanya kan? Karena kalau saya ini kan memang saya asli orang Paloh. Kan? Saya lahir di Paloh. Saya tidak lagi orang tidak perlu cerita sama saya sudah tahu dengan kondisi itu. Sehingga saya menyuarakan itu yang real. Apa yang ada itu kan. Jadi tidak perlu lagi orang Paloh cerita sama saya. Dan ini menjadi isu orang Paloh, saya sampaikan. Mungkin yang lain belum punya kesempatan untuk menyampaikan atau mungkin ada keraguan untuk menyampaikan itu. Kalau saya, karena saya tadi ada pengalaman di organisasi, sehingga saya tidak segan-segan untuk menyampaikan itu. Jadi saya sampaikan semua kondisi-kondisi yang real di Kecamatan Paloh, apa yang menjadi keinginan masyarakat Paloh itu saya sampaikan, baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, bahkan pemerintah di kabupaten. Saya sampaikan semua itu. Dengan saya ikut organisasi, saya ada kedekatan dengan orang-orang pemerintah, kan begitu. Sehingga ada memberikan kemudahan saya lah untuk komunikasi dengan pihak pemerintah. Alhamdulillah kan. Terlepas dari itu, apakah memang dampak dari apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada yang lain memperjuangkannya melalui jalurnya masing-masing, ya terlepaslah itu. Tapi artinya kita sama-sama berjuang. Saya melalui media saya sampaikan ya, baik media elektronik maupun media cetak kemarin kan. Kalau sekarang kan sudah beda. Sekarang sudah IT selalu meningkat, ya sehingga jadi berubah jadi online. Iya, sudah berubah sudah sekarang kan. Sudah mungkin lebih banyak yang lebih paham, lebih mengerti, lebih berani untuk menyampaikan. Alhamdulillah pembangunan di Paloh itu kan. Insyaallah. Ya, makanya kita undang Pak Usu nih, mungkin dengan media ini kita bisa menyampaikan juga suara-suara dari masyarakat Paloh melalui Pak Usu kan, terkait dengan pembangunan di Paloh itu. Siap. Baik Pak Usu,
selain itu kita berubah tema lagi yang ini yang lebih ada keinginan saya untuk melihat style Pak Usu nih. Kan setiap saat nih dengan tasbih besar dan ada topi, pakai topi. Nah itu memang udah kebiasaan atau memang ada style tersendiri atau memang udah memang bawaan sejak lama menggunakan style ini Pak Usu? Ya saya sih memang artinya sejak muda itu ya saya selalu berusaha gimana untuk tampil prima ya. Untuk tampil prima ya ini memang saya pikir sudah kebiasaan saya. Kalau kalung ini kan saya dapat ini waktu saya naik haji dulu. Tahun berapa tuh Pak Usu? Tahun 2013 saya naik haji. 2013. Begitu saya dapat kalung ini saya pakai. Sampai sekarang dari 2013 itu. Ya, sampai sekarang saya pakai terus. Itu ya, maksudnya keluar dari maksud saya. Ini salah satu metode saya untuk melakukan kontrol terhadap diri pribadi ya. Karena ini juga saya pakai untuk saya berzikir. Nah, itu makanya saya pakai juga ini ya. Yang memudahkan orang untuk mengenal saya. Saya suka dikenal orang. Saya suka mengenal orang. Nah, inilah salah satu ciri khas. Iya, ciri khas saya. Mudah-mudahan rasa familiar saya itu menjadi amal saya juga. Karena memang anjuran Rasulullah kita harus banyak silaturahmi. Man ahabau ayun satu rezeki wa ayun salu biasa rezeki wal yasir rohimah. Rasulullah sudah pesan sama kita. Jadi kalau kita mau mudah mendapatkan rezeki, kemudian supaya kita dipanjangkan umur. Panjang umur artinya umur yang bermanfaat. Nah, itu kan umur yang bermanfaat itu. Ya. Itu kata Rasulullah, perbanyak silaturahim. Makanya saya suka silaturahim ini. Jadi organisasi itu merupakan sarana saya untuk bersilaturahim. Itu belinya di Mekah ya maksud? Saya beli di Mekah ini. Oh, di Mekah ya. Terus topi? Kalau topi ya memang artinya saya suka pakai topi-topi begini. Biasa saya untuk pergi ke kebun apa segala kan. Ya menunjukkan ciri khas lah kira-kira seperti itulah. Jadi gitu ya. Termasuk saya pernah ketemu dengan teman kan dia nanya, kalungnya di mana? Karena saya mungkin pakai atribut organisasi, kalungnya saya taruh di dalam. Oh, di dalam ya, sehingga kelihatan. Atau mungkin kan saya pakai jas, pakai apa kan ininya ke dalam. Jadi artinya itu maka saya katanya sempat paling nih ngelihat Pak Usu nih. Iya, biasanya ada ininya kalungnya. Itu kan kalung tasbih itu. Alhamdulillah kan. Jadi cara satu ciri khas. Gitu juga kalau umpamanya saya mau artinya membuat hal-hal yang mungkin kurang baik kan tentunya saya ingatlah ada ya sedikit mengingatkan situasi kita lah begitu ya, sedikit ngerem diri lah. Oke Pak Usu, kita lanjut ke Pemuda Pancasila nih. Siap. Pak Usu udah 2 periode ya? Siap, alhamdulillah. EPC Pemuda Pancasila Nah, bisa diceritakan sejarah Pak Usu bisa masuk ke Pemuda Pancasila? Itulah saya bilang kan, kalau saya ikut di Pemuda Pancasila itu yang saya bilang kan saya sudah lebih kurang 40 tahun itu. Karena dulu kan saya kabupaten ini kan di Singkawang. Betul lah. Itu udah masuk Pemuda Pancasila. Saya sudah ikut di Pemuda Pancasila. Yang bawa Pemuda Pancasila ke Sambas itu justru saya sama teman saya yang namanya beda-beda tipis. Ya. Saya Mayadi, dia Mariadi. Itu di orang Selangkau itu teman saya, itu teman akrab saya itu. Dia pegawai PU di sini dulu, sudah pensiun. Terus jadi kami bawa begitu perpindahan ini kan perpindahan ibu kota ini dari Singkawang ke Sambas. Tentu kita menyesuaikan tentang struktur organisasi ini. Kita kan kalau yang Singkawang dia akan pindahnya ke Bengkayang waktu itu kan, dan dia pasif. Waktu pasif itulah kita coba kompromi dengan teman saya tadi bagaimana kita menghidupkan pemuda Pancasila di Kabupaten Sambas. Akhirnya kita rembukan, ya kita musyawarah, kita bicarakan tentang
keberadaan Pemuda Pancasila, dan kita tunjuk waktu itu kita sepakati abang kita Sabaskan, Iya, almarhum Sabaskan, almarhum itu yang pertama kali dia megang Pemuda Pancasila di Kabupaten Sambas. Jadi ketua waktu itu ya. Ya, kita jadikan ketua, ya. Terus saya sebagai wakil ketua, teman saya tadi yang Mariadi itu dia sekretaris. Nah, jadi kamilah yang mencoba merekrut kawan-kawan yang lain menghidupkan Pemuda Pancasila ini. Nah, sebelumnya memang sudah ada juga, tapi kita kan masih pengurus anak cabang. Itu masih PAC dulu ya? Ya kan PAC di sini. Nah, sama juga di mana-mana pun masih PAC kita di tingkat kecamatan itu. Nah, cuman memang ininya masih kecil. Kita punya personil kan, anggota-anggota itu masih sedikit. Orang masih tidak kenal dengan Pemuda Pancasila itu. Pada saat itu ya Pak? Iya, pada saat itu masih. Nah, gimana tuh usaha-usaha atau upaya-upaya Pak Usu untuk mensosialisasikan pada kawan-kawan yang di kecamatan bahwa ada organisasi Pemuda Pancasila di Sambas? Iya, organisasi Pemuda Pancasila ini kan sebenarnya sudah cukup lama. Ya, itu Pemuda Pancasila itu mempunyai historis yang cukup panjang, ya. Nah, ya, punya sejarah juga dalam rangka mempertahankan NKRI ini. Ya. Jadi Pemuda Pancasila ini dilahirkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1959. Berarti lebih kurang sekitar 64 tahun. Nah, jadi Pemuda Pancasila itu lahir itu lebih tua dari usia saya. Ya. Kan begitu dia. Cuman memang perkembangannya dulu itu sangat lambat karena terbentur oleh media barangkali waktu itu kita kan, ya, jadi sehingga orang masih ragu-ragu, masih takut apa ini sebenarnya. Bahkan kesannya dulu kan Pemuda Pancasila ini kan adalah organisasi preman. Ya, dulu kan. Dulu. Ya memang Pemuda Pancasila itu dulu punya prinsip 3O. Nah, ya, kalau dulu itu kita menggunakan otot yang paling pertama, ya. Kemudian baru dia menggunakan organisasi. Jadi main yang keras-keras dulu dia. Setelah itu dia yang ketiga baru main otak. Kalau dulu itu kan. Ya. Tapi di era reformasi kita back to zero kan, kita kembali kepada ini asal usul kita gimana menggunakan 3O juga masih. Tapi sudah beda di era reformasi ini. Kita sudah menggunakan otak yang paling pertama. Jadi kita otak yang pertama, kita kedepankan itu otak. Ya, yang kedua baru kita menggunakan organisasi. Kita selalu musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Jadi otot itu sekarang sudah kita serahkan kepada pihak berwajib. Tidak lagi kita yang ininya. Karena hukum sudah berjalan tempat kita. Kalau dulu kan sepertinya hukum itu lemah. Kan begitu. Sehingga kita yang akan menegakkan hukum kalau dulu itu. Kalau sekarang tidak bisa lagi. Jangankan kita mau kasar-kasaran dengan orang ya. Kita jewer sedikit aja kuping orang kan begitu dia. Hukum sudah berjalan. Sanksi hukum sudah ada sekarang. Udah 5 periode berarti Pak Su ya. Maksud saya udah 5 kali untuk Sambas. 5 musjab. Ya, berarti kan dengan yang sekarang yang sudah kelima. Berarti sudah 25 tahun. 25 tahun. Sebelumnya saya berarti di Singkawang sana kan. Oh, 25 tahun. Iya. PC Pemuda Pancasila Kabupaten Sambas. Sejarahnya Pemuda Pancasila ini adalah organisasi yang didirikan oleh petinggi-petinggi TNI atau militer dulu, ABRI dulu tuh. Kan? Ya, didirikan oleh ABRI dulu dalam rangka mengimbangi kekuatan-kekuatan ormas yang didirikan oleh PKI gitu. Ini kan ABRI melihat gelagat daripada PKI ya, sepertinya akan melakukan revolusi ini dia konfrontasi ya. Kan begitu. Revolusi lah. Iya, kan begitu dia. Yang akhirnya memang prediksi ABRI waktu itu terbukti. Maka terjadi gerakan G30 PKI itu kan. Sebelumnya kan sudah ada ria-rianya. Mereka mendirikan
pemuda rakyat, ya. Kemudian Gerwani, itulah dan lain-lain. Sehingga TNI itu waktu itu ABRI ya di bawah kepemimpinan Bapak Abdul Haris Nasution, ya, terus Bapak Ahmad Yani, Gatot Subroto dan lain-lain. Nah, itu dia membentuk ormas ya. Pertama dulu OKP kita ini. Awalnya OKP. Awalnya OKP kita ya. Dari Pemuda Patriot dulu. Ya. Terus berubah menjadi Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila ini berubah menjadi ormas itu pada tahun 2001 kalau nggak salah. Nah, waktu kami Kongres Mubes di Ciawi Bogor, Kinasi, di penginapan Kinasi. Nah, itu awal mulanya berubah menjadi kita sepakati menjadi ormas itu. Itu sejarahnya. Sehingga kami ini sebenarnya memang dibina ya oleh TNI lah, karena mereka yang mendirikan kami lah, kan di situ ya, di Pemuda Pancasila. Itu maksud saya, Pemuda Pancasila. Maka ada kedekatan tersendiri. Kedekatan emosional lah. Gitu. Iya, kedekatan emosional. Kalau dulu waktu Orde Baru dulu kan ada sistem golongan. Ya. Kita ini masuk dalam golongan A, jadi termasuk diantaranya FKPPI, ya, gitu. Ya, keluarga besar kita. Sama tuh. Kemudian PPM dan Pemuda Pancasila. Itu punya sejarah tersendiri. Kalau kayak FKPPI, mereka memang anak TNI Polri, seperti itu kan. Kalau PPM, ya Pemuda Pancasila itu mereka anak-anak veteran dan anak-anak pensiunan. Kalau Pemuda Pancasila ini ya memang banyak direkrut dari anak-anak jalanan lah. Jalanan awalnya. Awalnya itu seperti itu. Ya, memang yang dicari itu mereka yang berani-berani untuk menghadapi musuh kita, mempertahankan Pancasila ini, seperti itu. Sebenarnya waktu konfrontasi itu dengan ini apa, maksud saya gerakan G30 SPKI itu banyak juga pemuda Pancasila yang korban, ya, bebantai dengan ini kata rakyat, dengan PKI, ya. Cuman karena kita orang sipil itu tidak tercatat menjadi seorang pahlawan. Namun di Pemuda Pancasila sendiri itu tercatat dia punya beberapa artinya mereka yang berjuang untuk kepentingan negara ini ada ya, itu ada tercatat gitu kan. Kalau untuk kondisi sekarang Pak Usu kan seperti Pak Usu bilang dulu kan memang Pemuda Pancasila ini dulu identik dengan preman. Ya. Kalau apa-apa Pemuda Pancasila selalu buat masalah dulu kan. Ya. Nah, gimana upaya-upaya Pak Usu mengubah image itu khusus di Sambas ya Pak Usu ya? Ya. Selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sambas yang baru terpilih dan sebelumnya juga sudah pernah menjabat kan artinya 2 periode. Ya. Nah, bagaimana upaya-upaya Pak Usu mengubah image itu masyarakat gitu sehingga tidak ada lagi yang beranggapan bahwa Pemuda Pancasila ini preman atau gimana gitu kan yang sehingga image negatif di masyarakat itu bisa hilang gitu. Gimana upaya-upaya itu? Kita alhamdulillah, artinya kita selalu menyesuaikan situasi ya. Saya selalu mengimbau kepada anggota saya di Pemuda Pancasila itu untuk proaktif membantu masyarakat, baik membantu keamanan ya atau membantu hal-hal yang lain. Seperti ada keramaian-keramaian, saya minta kepada anggota Komando Inti untuk terus tampil membantu keamanan kalau ada keramaian-keramaian. Tunjukkan di sana dan kita dengan gaya-gaya yang humanis lah sebenarnya kita ya, masyarakat kepada masyarakat kita. Dan alhamdulillah saya pikir sampai hari ini ya, selama kepemimpinan saya alhamdulillah tidak pernah ada masalah yang bawa nama Pemuda Pancasila. Kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan kalau
ada acara-acara agama, kita selalu melibatkan diri lah. Karena pemuda Pancasila dengan masyarakat itu kan menyatu dia. Kadang-kadang cuma beda waktu dia pakai atribut saja. Atribut ya. Iya kan. Dan saya ngasih tahu dengan masyarakat bahwa pemuda Pancasila ini sifatnya multi dimensi identitas. Saya sampai bilang begitu. Maksudnya kita semuanya itu boleh gabung di pemuda Pancasila ini. Baik dia pegawai negeri, kepala desa, umpamanya ya. Masyarakat petani dia, masyarakat nelayan dia, masyarakat buruh dia bisa bergabung dengan kita. Begitu juga agama, mau agama apa saja silakan. Saya melihat bahwa pemuda Pancasila ini ada miniatur Indonesia yang sangat-sangat nasionalis dan sangat Bhinneka Tunggal Ika. Saya suka di pemuda Pancasila ya seperti itu. Karena kurangnya itu. Jadi semua boleh bergabung dengan kita. Kalau memang ada kekurangan-kekurangan, kesalahan yang dilakukan oleh anggota saya, tolong kasih tahu saya atau memang coba ditegur dia. Kan begitu. Coba lakukan karena dia adalah warga kita juga, dia masyarakat kita juga yang memang cuman untuk membantu masyarakat kan begitu dia. Kalau ada perkawinan saya bilang kan turun kalian. Yang saya tekankan jangan sekali-sekalian kalian minta. Kalau dikasih cepat ambil saya bilang. Iya betul. Karena karena begini apalagi sampai mau memaksakan saya bilang jangan itu. Meskipun artinya kita menyadari bahwa kita ini kan memang tidak ada sumber dana. Kita kan organisasi sosial kan. Iya kita organisasi sosial. Kita memang sampai hari ini belum bisa untuk membuka badan usaha sendiri membuka usaha supaya ada masukan kepada organisasi. Sampai hari ini kita belum mampu di sana, sehingga kalau kita mengadakan kegiatan-kegiatan itu kadang-kadang kita patungan. Saya minta sama anggota, sedangkan kalau kita mengadakan acara, udah kita patungan. Kadang-kadang kita bilangkan karena kita lihat kemampuan dari anggota-anggota kita rendah ya cukup 5.000 aja lah silakan. Kekurangannya nanti biar ketua agar begitu. Jadi ada kebersamaan, menanamkan semangat kebersamaan. Karena pemuda Pancasila itu dia punya ciri khas kekompakan, itulah ciri khas dia. Dia merasa keluarga besar ya. Meskipun kita prinsipnya meskipun kita tidak saudara, tapi kita lebih dari saudara. Meskipun tidak saudara, kita lebih dari saudara. Satu dicubit, semua merasa sakit. Maka saya kadang-kadang di majelis-majelis menyampaikan, kalau memang ada anggota pemuda Pancasila yang memang ada kesalahan, kekeliruan ya, coba kalau memang tidak bisa kita selesaikan dengan musyawarah mufakat, silakan disalurkan melalui jalur hukum. Jangan kita main hukum pribadi, hukum main pribadi lah gitu. Iya, main pribadi jangan janganlah. Karena pemuda Pancasila itu jiwa korsanya tinggi juga. Karena mereka kan semi militer tadi gayanya itu kan. Bergaya-gaya kayak militer gitu. Jadi kalau satu diganggu mulai dia main kroyo itu. Kan ada hubungan emosional lagi. Itu ada keterikatan ini emosional. Karena dia merasa bahwa meskipun kita tidak saudara, tapi kita lebih dari saudara. Satu dicubit semua merasa sakit. Kan itu artinya prinsip-prinsip yang ada di pemuda Pancasila itu. Maka kita juga menyampaikan kepada masyarakat supaya bapak-bapak juga bisa ikut gabung di pemuda Pancasila ini. Mari kita sama-sama membangun semangat nasionalis. Karena itulah saya bilang kan, saya suka di pemuda Pancasila itu karena saya menganggap ini saya bisa berbuat miniaturnya Indonesia. Miniaturnya Bhinneka Tunggal Ika ini. Kita tidak membedakan suku bangsa di situ, tidak membedakan partai di situ. Kita tidak membedakan agama dan sebagainya. Jadi dari kelompok mana, dari golongan mana, muda kan, tua muda silakan kita bergabung. Karena ini ormas, gitu tidak ada pembatasan usia kita. Bagi yang punya semangat, ayo kita bergabung di ini kan, di pemuda Pancasila.
saya sering sampaikan itu. Jadi pemuda Pancasila itu adalah bagian dari kita. Nah, mereka adalah tenaga-tenaga sosial yang memang tidak ada gaji khususnya. Betul. Nah, jadi mereka-mereka yang mau masuk menjadi anggota pemuda Pancasila sudah kita sampaikan. Pertama kita bilangkan pakaian itu beli masing-masing, ya. Nah, itu karena kita tidak punya anggaran. Nah, jadi kawan-kawan tuh masing-masing lah. No, ya masing-masing mereka beli. Nah, kadang-kadang saya subsidi juga. Ya. Karena kalau saya mau belikan semua itu secara ini, pertama nanti rendah untuk semangat rasa memiliki. Sense of belonging-nya kurang terhadap apa yang dia dapat kalau kita main kasih. Ya. Kedua, memang kita tidak mampu karena jumlah pemuda Pancasila di Kabupaten Sambas ini sudah cukup besar. Berapa jumlahnya? Menurut informasi dari sekretaris itu mencapai 3.800-an sekian. Ya, anggota itu. Yang aktifnya saja mereka lebih kurang sekitar 1000-an lah barangkali yang aktifnya itu. Karena kan anggota tidak semuanya aktif ya. Kadang-kadang ada yang berangkat keluar, ada yang ke PT, ke luar negeri, karena macam-macam profesi tadi itu. Nah, jadi yang aktif kadang-kadang. Kemarin waktu kita ngadakan pertemuan itu di yang Pantai Bahari ya? Pantai Bahari itu saya pikir baru sepertiganya itu. Sepertiga anggota. Dari anggota koti saja itu baru sepertiganya saya pikir yang hadir. Karena banyak yang memang ada kesempatan, ada yang keluarganya acara juga dari tempatnya kan begitu. Jadi kita memang tidak bisa seperti menggerakkan organisasi yang personilnya ini punya gaji ya, punya organisasi profesi ya, kayak guru umpamanya gitu, kayak TNI, Polri, itu beda. Nah, kalau untuk ormas kalau sudah bisa seperti itu, wah saya pikir sudah luar biasa karena mereka pakai biaya sendiri. Kita makan juga begitu. Ya, alhamdulillah lah kita punya pemerintah yang sekarang ini juga punya atensi terhadap pemuda Pancasila ini. Kita bersyukur sekali dan kita pun sudah mengajak Pak Bupati bergabung sama kita untuk selalu memberikan arahan bimbingan pada kita sehingga kita daulat lah dia menjadi ketua majelis pertimbangan organisasi dan beliau bersedia. Ya, itu alhamdulillah. Kemarin saya juga sudah kontak juga dengan ketua DPRD, beliau juga siap untuk bersama-sama dengan Bapak Bupati menjadi wakil ketua di MPO, demikian juga Pak Sekda. Mudah-mudahan karena kebersamaan kita jadi tujuan kita menghidupkan organisasi itu, kita mengeliminir hal-hal yang memang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dengan kita bergabung di Pemuda Pancasila, kita lakukan pembinaan Pemuda Pancasila ini kan, kita tidak perlu lagi mau bikin artinya organisasi multi etnis, tidak perlu saya pikir. Nah, kalau di Pemuda Pancasila sudah cukup dia punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu. Dan dia organisasi nasional. Iya, langsung dari nasional kan. Dimanapun kita berada, kalau ketemu sama-sama Pemuda Pancasila itu ada keakraban tersendiri. Pasti itu. Kita merasa bahwa dia adalah saudara kita. Karena kita sudah tanamkan semangat atau prinsip, meskipun kita tidak saudara, itu kita lebih dari saudara. Sehingga saya waktu itu pergi ke Medan, ketemu dengan kawan-kawan di Medan, sangat akrab dengan kawan-kawan di sana. Dimanapun saya berada, termasuk yang lain-lain, anggota-anggota saya yang waktu itu pergi ke luar daerah, mereka merasa nyaman ikut Pemuda Pancasila, merasa banyak saudara, merasa banyak keluarga. Ada keterikatan emosional kita di situ. Itulah mudah-mudahan dengan adanya keterlibatan pemerintah daerah, Bupati dan Sekda ini bisa menambah Pemuda Pancasila menjadi ormas yang lebih besar lagi di Kabupaten Sambas. Kalau untuk PAC udah terbentuk semua ke Pak? Alhamdulillah sampai hari ini ya kita ini ada 19 kecamatan ya. 19 PAC ya.
Yang sudah kita bentuk itu ada 18, tinggal satu yang belum itu daerah Subah lagi. Oh, Subah. Sebenarnya Subah itu sudah berapa kali kita ketemu dengan calon ketua PAC itu ya, kita sudah komunikasikan, tapi dia masih ada mengulur-ngulur waktu ya, belum memberikan sinyal lah untuk kita kapan untuk bermusyawarah di sana, itu belum. Mungkin dalam waktu dekat nanti ya, setelah kita muscap ini nanti akan saya coba komunikasi lagi, akan saya rampungkan semua 19 kecamatan ini. Jadi tinggal satu kecamatan. Tinggal satu. Ya, yang lain-lain alhamdulillah sudah terbentuk semua. Nah, cuman pelantikannya yang kita memang kita tidak sekaligus gitu kita. Ya. Kita beri waktu, kita bagi-bagi lah gitu waktunya ya. Nah, kita bisa waktunya agar selalu ada kegiatan gitu. Kalau kita nanti sekaligus pelantikannya, nanti kesepian kegiatan karena kita kegiatan kita yang ini untuk acara puncak lah ya. Kegiatan puncaknya lah ya kan. Ada rangkaian-rangkaian gitu ya. Ya, kita kan acara pelantikannya kan begitu. Nanti kita kumpulkan semua di sana lah kita untuk bersilaturahmi dan lain. Pas acara acara selingannya tuh loh. Ya, nanti kalau enggak ada dananya kita patungan. Kan memang kita enggak ada ini kan patungan. Nanti saya bantu juga gitu. Kadang-kadang ada juga donatur yang memang membantu lah ya. Membantu ya gitu lah gitu kan, kawan-kawan yang memang punya kelebihan kita sentuh dia, kita bicarakan. Bahkan ada yang juga mau gabung dengan kita akhirnya kan. Kalau gitu saya ikutlah atas penjelasan kita. Kan mereka mikir sulit memang untuk masuk Pemuda Pancasila ini, dan dia mempertanyakan sebenarnya apa ini Pemuda Pancasila, kan mereka banyak yang tidak tahu masyarakat kita ini kan. Setelah kita jelaskan bahwa ini fungsinya adalah untuk sosial, ini kita untuk melakukan pembinaan semangat nasionalis ya. Nah, itu yang kita sampaikan sehingga banyaklah orang yang memang minat ini lah membuat Pemuda Pancasila saat ini di Kabupaten Sambas. Saya pikir sudah lumayan besar lah gitu ya. Meskipun kita tidak punya anggaran untuk ini ya, untuk membesarkan organisasi, tapi dengan kita komunikasi yang baik kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakatnya bersedia atau simpati lah dengan Pemuda Pancasila. Oke, baik pemirsa Insanak JSM TV. Mungkin terakhir ini, Osum, ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada para insanak kita yang ada di Sambas nih, ke depannya seperti apa untuk Pemuda Pancasila dan termasuk juga untuk pembangunan Kabupaten Sambas ke depan. Baik, terima kasih ya. Saya menyampaikan terima kasih kepada JSM TV ya atas undangannya untuk podcast pada hari ini, malam ini ya, sehingga saya bisa menjelaskan tentang awal berdirinya Pemuda Pancasila, kemudian kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Mudah-mudahan dengan adanya penyampaian seperti ini, masyarakat mengetahui dan masyarakat bisa bersama-sama ya, ada kepedulian juga terhadap Pemuda Pancasila ini ya, yang memang minat untuk bersama-sama. Kita organisasi ini adalah untuk organisasi mengikat persaudaraan, untuk silaturahim, sehingga saya juga ngajak beberapa teman saya yang di mantan kepala desa supaya kita bisa reunian nanti di sini kan. Ada sarana kita untuk komunikasi. Dengan adanya kita masuk di Pemuda Pancasila ini, nanti kita akan mudah untuk bersilaturahmi, untuk mengadakan kegiatan. Kita ada sarana yang legal kan gitu. Nah, jadi kita tidak membuat organisasi yang baru ya. Nah, ini berskala nasional, kemudian punya anggaran kasar, anggaran rumah tangga yang sudah kita laporkan sesuai hasil mubes kita kan, mubes sampai 10. Nah, itulah. Jadi harapan kita mudah-mudahan nanti masyarakat bisa
menerima keberadaan pemuda Pancasila, bisa bergabung sama kita, terus kita bisa tetap mempertahankan semangat nasionalis kita kan, karena pemuda Pancasila itu punya salam perjuangan ya, seperti perjuangan ya merdeka. Dengan dijawab merdeka, Pancasila 3 kali itu dijawab dengan abadi. Nah, itu kan, itu semangatnya. Jadi kalau kita ketemu dengan teman-teman di daerah luar, begitu dia pakai atribut, dia bilang Pancasila abadi. Nah, mereka sudah tahu bahwa kita adalah keluarga mereka. Itu. Nah, jadi kepada masyarakat yang memang punya minat untuk gabung, silakan dari profesi apapun mereka, ya. Apakah dia nelayan, petani, berkebun, mungkin buruh, ojek, apa segala, silakan. Bahkan kalau pelajar dan mahasiswa itu ada Satma. Untuk yang ibu-ibu mungkin ya, kakak-kakak kita itu ya, itu ada namanya Sekandi untuk ibu-ibu itu khusus Pancasila kan. Nah, kemudian untuk pesan pembangunan ya, mudah-mudahan di daerah kita itu pembangunannya semua berjalan sesuai harapan kita. Dengan waktu ini kita bersama pemerintah Kabupaten Sambas yang berkemajuan, tentunya kita berharap Kabupaten Sambas ini semakin maju, semakin damai, aman ya, sehingga masyarakat pun merasa tenang, nyaman kan. Kalau kita sama-sama lah menjaga keamanan dan ketertiban ya. Kalau kami sifatnya kan hanya membantu kepada terutama pihak kepolisian dalam rangka pengamanan, dan kita bersyukur sekali sinergitas antara pemuda Pancasila dengan TNI dan Polri ini serta Pemda sangat-sangat harmonis, sangat-sangat bagus. Kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan sering dilibatkan gitu kan, sering diajak. Mudah-mudahan hal ini bisa kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan ya. Jadi kepercayaan Polri terhadap pemuda Pancasila juga sudah mulai semakin besar ya. Di mana-mana ada kegiatan, kadang-kadang dari pihak Polsek itu katanya nanti tolong turun ini anggota pemuda Pancasila untuk pengamanan, sehingga kita merasa bahwa kita itu bermanfaat, dihargai sekali. Jadi kita pun memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap Polri ya. Dan kita mendukung apa-apa yang menjadi program pemerintah, terutama pihak keamanan. Itu barangkali yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Maklum lah. Biasa kita ngobrol-ngobrol biasa. Ngobrol-ngobrol biasa yang sifatnya spontanitas gini kan. Kita tidak buka-buka buku dengan dasar yang jelaskan. Kita spontan soalnya Pak Su. Kalau kita artinya untuk yang bicara masalah prinsip, tentulah kita buka-buka buku karena kita tidak hafal semua itu kan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Su. Demikian para insan CSM TV yang menonton acara ini, kita sudah mengetahui bagaimana penjelasan dari Pak Usumayadi Sattar tentang organisasi pemuda Pancasila, dan sedikit banyak juga kita mengenal sosok Pak Usumayadi Sattar, seperti apa kehidupannya dan seperti apa dia berorganisasi dan berhubungan dengan masyarakat. Terima kasih Pak Usu atas kehadirannya, dan para insan CSM TV jangan lupa selalu ikuti acara CSM TV Podcast dengan tamu-tamu yang lain sesuai dengan profesinya, dan semoga acara CSM Podcast kita malam ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan program-program kami di CSM TV, TV-nya Orang Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.